belum ya? Salah lagi. Saya harus ulangnya. Oke. Sekali lagi mohon maaf tadi belum direkam ya, jadi saya harus ulangi lagi. Di background itu terlalu panjang, kemudian referensinya terlalu banyak yang tua-tua ya, seperti 2003, 2006, 2009. Sementara kamu topiknya adalah topik kekinian yaitu fantasy movie. So you have to find the current the current references ya. Jangan menggunakan yang tahun 90-an lah ya. Nah, kalau ini Sinaga 2018 oke, tetapi cara menulisnya salah ya. Harusnya Sinaga, ya 2018 gitu aja in bracket. Closing bracket. Nah, ini terlalu panjang ya. Jadi yang paling penting dikatakan di sini adalah teaching writing ya, di introduction maksud saya. Kenapa writing, kemudian teaching writing, kemudian masalah apa saja yang biasa muncul di teaching writing di kelas ya, kemudian kenapa kamu atau beri argumen bahwa kita harus pakai movie, terutama fantasi movie seperti itu. Kemudian research question, ini salah ya, research questionnya harusnya how does the use of movie fantasy improve writing, narrative writing. Kemudian terminologi sudah kita bahas tadi, tapi ini kalau yang classroom extension nggak usah dimasukkan, narrative text perlu masuk, fantasy movie ini harusnya definisinya adalah yang spesifik ya. Maksud saya fantasy movie diterjemahkan bagaimana nanti itu akan digunakan. Fantasy movie yang model kayak apa gitu ya. Jadi harus spesifik di sini. Jangan definisinya adalah definisi secara umum gitu ya, yang semua orang sebenarnya sudah tahu. Nah, seperti itu. Oke. Research methods. Ini tidak boleh di sini. Research methodnya jangan di sini meletakkannya ya. Research method nanti di belakang ya. So you have to talk after terminology. So what follow is literature review. Kemudian literature review ada teaching writing dan ada video sebenarnya. Do I have the correct file? Kayaknya. Coba try this one. Sama kah? Sama ya? Yes, sir. Sama sih. Oh iya. Yaudah, kita pakai yang tadi aja. Karena kok banyak yang aneh menurut saya. Oke, kayak research method. Kenapa ada di sini kan? Ini harusnya ada di metodologi ya. Metodologi kamu bicara tentang research method, bukan di sini. So ini dibuang, di remove. Kita bicara tentang literature review, teaching writing. You bicara masalah teaching writing, kemudian apa itu narrative text. Jadi teaching narrative text. Jelaskan ya the generic structure of narrative text di sini, di bagian pokoknya di bagian ini. Jangan kamu pisahkan. Kalau ini kan teaching media, habis itu narrative text lagi kan enggak begitu. Kamu pokoknya literature review kamu itu ada dua big chunk ya. There are two parts of your literature review. The first part you are talking extensively about teaching writing. Dijelaskan teaching writing itu apa, kemudian bagaimana biasanya orang maksud menurut teori mengajar writing ya. Kemudian tentang narrative text ya, apa saja yang perlu diajarkan di narrative text kan? Why we need to learn narrative text, things like that ya. Nah di narrative text itu harusnya ada berbagai aspek ya, seperti yang biasa disebut adalah generic structure. Jadi struktur yang paling basic tentang
naratif itu seperti apa gitu lah kira-kira. Nah, setelah itu barulah teaching media. Nah, sekali lagi di sini adalah harusnya banyak sekali referensi yang tercurrent ya, tentang teaching media. Kenapa teaching media? Kemudian di sini tidak usah terlalu panjang lebar bercerita tentang teaching media, tapi langsung ke video. Harusnya kamu di sini bicara tentang video. So a movie, ya, fantasy movie. What do you mean by fantasy movie? Jangan sejarah fantasy movie, tapi fantasy movie yang akan kamu gunakan. Misalkan harusnya sudah ada kalau kita classroom action research, kita itu barangnya sudah ada. Artinya kalau kamu mau menggunakan movie, ya movie-nya apa namanya? Seperti yang dikatakan tadi, misalkan apa? Nah, yang apa? Movie yang terkini lah gitu ya. Tapi kan harus dijelaskan itu kenapa memilih itu. Kemudian movie itu seperti apa nanti di reorganize-nya itu. So you have to, ya, you have to talk extensively also here. Because that's the main topic of your research. Yeah, so you have to talk about this properly here. Kemudian naratif ini tadi harusnya di bagian atas ya, tapi naratif sekali lagi yang dibahas itu adalah generic structure-nya. Kan kita tidak menulis tentang apa? Tentang movie kan, tentang sebuah cerita dan sebagainya, tapi generic structure dari setiap naratif teks itu harus dijelaskan di sini. Kemudian selanjutnya adalah riset metodologi, kemudian riset desain. Di sini kamu berbicara tentang classroom research. Di sini belum ada kan? Masa kan kamu malah menggunakan Bock and Gall? Bock and Gall itu this not really our book. Yeah, I mean this is educational research textbook memang Bock and Gall, tapi untuk pendidikan biasanya di bidang teknologi, development research dan sebagainya, itu Bock and Gall yang biasa populer dipakai orang. Tetapi kalau kita classroom action research ya jelas bukan buku Bock and Gall. Tapi carilah buku yang langsung, yang seperti yang saya share kemarin ya, doing action research in teaching English itu oleh Anne Byrne tahun 2010 ya. Nah itu boleh dipakai ya. Dan saya sarankan yang itu saja. Kalau kamu bisa membacanya, itu saya kira bagus ya untuk to give you more ideas about what classroom action research. Nah di sini harus dijelaskan juga tentang proses classroom action research itu. Kemudian tool of data collection harusnya bukan fantasy movie ya, tidaklah harusnya. Nah, data kamu nanti harusnya adalah writing test. Ya. Jadi fantasi movie-nya dibuang ya, itu bukan tool of data collection. Your data collection harusnya adalah writing test, observation. Kalau mau interview, saya ada things that's needed, jadi nggak usah interview, cukup dengan writing test dan observation saja. Observation itu bisa observation checklist ataupun field note. Ya. Reflection itu bukan bagian daripada tools, tapi bagian daripada riset. Reflection itu nanti kamu melakukan reflection ya, di dalam cycle classroom action research. Nah, sepertinya kamu belum begitu paham dengan dari tulisan ini, saya bisa mengatakan tentang classroom action research. Oleh karena itu tolong dipelajari lagi apa itu classroom action research. Kan yang menurut Anne Byrne itu classroom action research mulai dari planning, kemudian acting, observing, dan reflecting. Nah, reflection itu memang harus ada di sebuah classroom action research. Kemudian data analysis berarti kamu akan
menganalisis data kuantitatif, yaitu hasil skor writing. Kemudian data deskriptif ataupun data kualitatif dari observation. Jadi di sini harusnya ada dua penjelasan tentang kuantitatif analisis, tetapi mungkin untuk kamu tidak perlu sangat kuantitatif, tetapi cukuplah deskriptif analisis. Ya. Deskriptif analisis ya seperti misalkan untuk melihat, menghitung mean score-nya, presentasi dan lain sebagainya, itu deskriptif analisis. Tidak terlalu menggunakan analisis menggunakan statistik, tidak. Kita cukup menghitung sederhana saja. Nah, itu saya kira quick review of your proposal. Kemudian yang referensi tolong diperbaiki lagi menggunakan APS style. Ini sudah hampir benar tetapi masih salah. Banyak yang salah, tidak konsisten seperti itu. Dan sekali lagi, tahunnya itu jangan tahun yang tua-tua ya, tapi tahun tahun 2015 ke atas gitulah. Nah 2020, mungkin 2022 pun sudah banyak ya tentang movie dalam teaching writing. Ya silakan dicari menggunakan Google Scholar ya, menggunakan keyword-keyword yang sesuai dengan riset kamu. Itu pasti akan ketemu dengan banyak artikel yang melaporkan riset-riset yang telah dilakukan di seluruh Indonesia. Saya kira itu ya your review, dan I believe that you can revise from what I have just review your proposal and also from your friends questions ya, tadi yang sudah juga banyak memberikan saran dan juga diskusi tentang hal-hal yang menurut saya memang harus kamu perhatikan. Oke. Sarifah, do you have any question? Yeah. I think I still confused with the title, like you have said. Is I have to change the title into the short fantasy movie, sir, or something? Tidak harus, kan short itu kan dalam penjelasan kamu nanti. Makanya kamu harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan fantasi movie. Kita bisa menggunakan istilah fantasi movie, tetapi istilah itu harus diredefinisikan, ya kan? Nah, kalau di terminologi itu harusnya definisi yang tidak boleh definisi umum, definisi yang hanya terjadi di your research gitu. Maka specific definition. Makanya kita harus pahami dulu nanti ketika mengajar menggunakan fantasi movie itu kamu ngajarnya seperti kamu menggunakannya seperti apa? Apakah tadi yang satu whole movie yang begitu panjang, apakah sudah di-edit dan sebagainya itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui movie-nya bakalan seperti apa, nah itulah definisinya akan masuk di situ. Ya. Jadi fantasi movie misalkan hanya fantasi movie yang digunakan dalam riset ini adalah hanya bagian orientasi misalkan seperti itu ya. Gitu maksudnya. Jadi ada kekhususan definisi. Jadi oleh karena itu terminologi itu diperlukan dalam setiap riset. Walaupun misalkan ada mahasiswa lain yang memiliki judul yang sama persis atau mirip sekali dengan judul Sarifah Desi ya, it's still okay. Tapi definitionnya, terminologi pasti berbeda karena kita akan menggunakan cara yang berbeda di dalam proses pembelajarannya. Nah seperti itu, ya. Oke. Alright, thank you very much, sir. Right, I think that's it for today's meeting. So I see you again on Thursday, inshallah. That will be the next,
the next presenters will be siapa? Putri Delila ya. Putri Delila. Nah, semua mahasiswa sudah dapat giliran menjadi discussion, jadi oleh karena itu nanti akan ada lebih dari sekali giliran gitu. Tapi kalau untuk yang note taker itu saya usahakan tidak lebih dari sekali. Okay, I think that's it, everyone. So see you again on Thursday. Good luck for your study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.